Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Hasan dengan NIM 0479181984. Di sini saya akan melakukan penjelasan tugas tentang subnetting dari tugas 1 administrasi jaringan. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan hasil desain subnetting dan routing untuk jaringan perusahaan yang terdiri dari kantor pusat dan kantor cabang. Jadi pada tugas ini berperan sebagai administrator jaringan yang merancang pembagian IP dan root statis menggunakan blok alamat IP 192.168.10.0/24. Oke, jadi bagian yang akan saya jelaskan yaitu jumlah perangkat, tiap departemen, kebutuhan server, perluan link antar kantor. Jadi perusahaan memiliki beberapa departemen ya. Jadi perusahaan memiliki beberapa departemen dengan jumlah yang berbeda yaitu sales 50 perangkat, marketing 30 perangkat, IT 10 perangkat, server 5 perangkat, dan kantor cabang dengan 20 perangkat. Selain itu diperlukan juga koneksi WAN antar kantor pusat dan kantor cabang. Jadi yang saya akan jelaskan yaitu dari tabel subnetting ini. Jadi jadi network, mask, usable, broadcast. Jadi dan alasannya kenapa memilih subnet mask, gap address dan cadangan. Jadi dengan menggunakan jaringan Jadi dengan menggunakan jaringan 192.168.10.0/24 saya membagikannya menjadi beberapa subnet sesuai kebutuhan. Jadi departemen sales menggunakan subnet 26 menyesuaikan dengan apa? Dengan menyediakan 62 host. Marketing juga menggunakan 26 agar memiliki ruang pertumbuhan. Departemen IT menggunakan 28 karena hanya membutuhkan 10 perangkat. Subnet server menggunakan 29 yang menyediakan 6 alamat host cukup untuk 5 server. Kantor cabang menggunakan /27 untuk memenuhi kebutuhan 20 perangkat. Untuk koneksi WAN antara router saya menggunakan /30 karena memerlukan 2 alamat IP ya. Jadi subnet ini tidak saling tumpang tindih. Jadi dan boundary-nya juga setiap subnet sudah tepat ya. Oke. Jadi pada bagian one link ya, jadi pada bagian one link saya menggunakan subnet 192.168.10.192/30 dengan 2 alamat usable ya, yaitu 192.168.10.193 untuk router kantor pusat ya. Oke. Jadi tabel routing haki ya. Haki jadi pada router haki seluruh subnet departemen di kantor pusat muncul sebagai connected network ya. Jadi koneksi jaringan untuk menuju jaringan kantor cabang kita harus menggunakan IP 192.168.10.160/27 karena router pusat menggunakan NetHop ya 192.168.10.194 melalui interface WAN ya. Dan pada router branch jaringannya itu menggunakan IP 192.168.10.160 ya /27 sebagai jaringan lokal. Jadi untuk mengakses semua jaringan di kantor pusat, router cabang menggunakan NetHop 192.168.10.193 yaitu router haki. Jadi saya menggunakan default route. Jadi itu opsional ya agar seluruh traffic internet bisa diarahkan ke kantor pusat jika kebijakan jaringan memerlukan. Nah, jadi dengan desain subnet dan routing seperti ini, seluruh jaringan dapat terhubung dengan efisien, aman, dan memiliki ruang untuk pertemuan di masa depan.
Jadi desain ini memastikan komunikasi antara kantor pusat dan cabang berjalan dengan baik. Jadi intinya saling terhubung seperti itu. Jadi cukup sekian video eh, tugas satu revisi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memang ada kesalahan, tolong diperbaiki Pak. Tapi semoga nilainya gede ya Pak. Terima kasih.